Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Elvira dengan NIM 212003884206007 dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IAIN Parepare. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Manajemen Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan manajemen sarana dan prasarana. Adapun bahasan pokok mengenai manajemen sarana dan prasarana, yang pertama, pengertian manajemen sarana dan prasarana. Kedua, tujuan manajemen sarana dan prasarana. Ketiga, prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana. Keempat, mekanisme manajemen sarana dan prasarana. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu manajemen sarana dan prasarana, perlu kita ketahui apa sih itu manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, dapat juga kita ketahui apa sih itu sarana dan apa sih itu prasarana. Nah, sarana adalah semua benda atau barang yang berfungsi sebagai pendukung atau penunjang secara langsung pelaksanaan dalam organisasi. Sarana itu dalam bidang pendidikan dapat berupa alat atau peralatan kantor, perabot, dan media pendidikan, seperti halnya komputer, mesin hitung, alat-alat tulis, dan sebagainya. Apa itu prasarana? Prasarana adalah semua barang atau benda yang secara tidak berlangsung mendukung atau menunjang suatu proses pendidikan. Dengan kata lain, prasarana secara tidak langsung digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, akan tetapi tetap menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan. Prasarana dalam bidang pendidikan meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, dan ruang kantin. Setelah kita mengetahui pengertian dari manajemen sarana dan prasarana, dapat kita simpulkan bahwa manajemen sarana dan prasarana merupakan proses pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan terhadap prasarana dan peralatan yang digunakan untuk menunjang terselenggaranya pendidikan yang bermutu di sekolah secara efektif dan efisien. Tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan, di mana tujuan manajemen sarana dan prasarana yaitu yang pertama, menunjang pembangunan pendidikan secara tepat dan berdaya guna, di mana apabila sarana dan prasarana terpenuhi, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, dapat mengetahui sarana dan prasarana dari negara untuk pendidikan. Ketiga, memberikan layanan secara profesional di bidang sarana dan pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Keempat, menciptakan suasana proses pembelajaran yang relevan dengan terpenuhinya sarana dan prasarana yang dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan serta pengajaran. Nah, dengan adanya sarana dan prasarana akan membuat proses pembelajaran menjadi relevan dan membuat efisien dan efektif. Kelima, untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana sekolah dengan sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama.
Prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana itu ada 5. Yang pertama itu prinsip pencapaian tujuan, di mana pada prinsip ini menjelaskan bahwasannya pada dasarnya manajemen sarana dan prasarana pendidikan dilakukan dengan daftar fasilitas sekolah dalam keadaan kondisi siap pakai. Maksudnya, sekolah harus menyiapkan sarana dan prasarana agar menunjang proses pembelajaran dengan lancar. Kedua, prinsip efisiensi. Prinsip ini menjelaskan tentang kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sekolah yang dilakukan dengan teliti agar bisa mendapat harga relatif murah untuk membeli barang sarana dan prasarana. Yang ketiga, prinsip administratif, di mana prinsip ini merupakan sebuah pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan dengan selalu memperhatikan pedoman yang digunakan oleh pemerintah. Keempat, yaitu prinsip kejelasan tanggung jawab, di mana dalam prinsip ini menjelaskan bahwasannya dalam sebuah organisasi, sarana dan prasarana pendidikan melibatkan berbagai pihak-pihak yang di sekolah. Oleh karena itu, semua tugas dan tanggung jawab semua orang terlibat di sekolah agar pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dapat berjalan dengan baik. Kelima, yaitu prinsip kekohesipan, di mana pada prinsip ini manajemen sarana dan prasarana pendidikan hendaknya diterialisasikan dalam bentuk proses kerja yang sangat kompak, di mana kita ketahui bahwasannya aktivasi sekolah masing-masing mempunyai tugas yang berbeda. Oleh karena itu, walaupun mempunyai tugas yang berbeda-beda, tetapi harus kompak dan kerjasama dengan baik agar bisa mengelola pendidikan dengan baik pula. Penjelasan yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu mekanisme manajemen sarana dan prasarana, di mana mekanisme manajemen sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai kegiatan menata mulai dari penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan sarana dan prasarana. Adapun proses kegiatan tersebut antara lain yang pertama yaitu penyusunan rencana kebutuhan. Nah, di mana dalam penyusunan rencana kebutuhan ini kita dapat mengetahui dan mengidentifikasi dengan baik sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang kedua yaitu pengadaan, di mana pengadaan dilakukan guna untuk mewujudkan sarana dan prasarana yang telah direncanakan dengan berdasar kepada susunan yang telah dibuat. Ketiga yaitu penyimpanan, di mana penyimpanan yaitu kegiatan yang dilakukan guna untuk menaruh barang milik atau negara berdasarkan hasil dari pengadaan. Keempat, penyaluran, di mana penyaluran ini merupakan hal yang dilakukan guna untuk perpindahan barang dan tanggung jawab pengelolaan barang dari satu unit kerja kepada unit kerja yang lain. Kelima, yaitu inventarisasi, di mana inventarisasi yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mencatat dan menyusun daftar inventarisasi barang secara tertib dan teratur. Keenam, yaitu pemeliharaan, di mana pemeliharaan yaitu tujuannya untuk menjaga kondisi dan memperbaiki barang agar barang tersebut selalu berada dalam keadaan baik dan siap untuk dipakai atau dipergunakan. Ketujuh, penghapusan, di mana penghapusan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghapuskan barang dari daftar inventarisasi berdasarkan ketentuan dan aturan yang berlaku. Nah, itulah tadi penjelasan terkait manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Nah, bagi teman-teman sudah paham nggak apa sih itu manajemen sarana dan prasarana pendidikan? Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.